Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberenzia Perkasa, NIM 27995, dan rekan saya Sutia Rifa Ramatila dengan NIM 27994. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang pentingnya etika dalam berbisnis, yang dimana nanti kita akan kupas di materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton. Ini dia. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Peran etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, yang diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Tujuan dan fungsi etika. Tujuan etika dalam perusahaan. Etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak dari pihak lain terkait dalam hubungannya dengan organisasi perusahaan. Fungsi etika dalam perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja sangat mudah bagi kita untuk melakukannya, namun tidak sedikit orang yang mengabaikan atau bahkan mungkin tidak tahu akan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Baiklah, ada beberapa faktor yang menentukan tindakan seseorang itu beretika atau tidak beretika. Yang pertama, tingkat perkembangan moral. Dan yang kedua, budaya organisasi. Dan yang ketiga, karakteristik individu. Keempat, desain struktur organisasi. Dan yang kelima, intensitas dari masalah etika. Baiklah, kita akan mengupas setiap poin-poin yang ada dalam faktor yang menentukan seorang beretika dan tidak beretika. Yang pertama, tingkat perkembangan moral. Ada 3 faktor dalam level perkembangan moral. Yang pertama, level konvensional, yaitu pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar, ya seperti hukum, fisik, hadiah atau pertukaran, atau kebutuhan. Yang kedua, adat konvensional, yaitu keputusan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Dan yang ketiga, ada level prinsipal, yaitu individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok, tempat mereka bergabung, atau masyarakat umum. Dan poin kedua, karakteristik individu. Ada 2 kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan apa yang salah, yaitu pertama, kekuatan ego. Orang yang memiliki kekuatan ego yang tinggi maka akan sering menolak rangsangan untuk bertindak secara tidak etis dan tidak mengikuti keyakinan mereka. Maka orang yang dengan kekuatan ego yang tinggi sering melakukan apa yang mereka anggap benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka dibandingkan orang yang dengan kekuatan ego yang rendah. Poin kedua, kemampuan mengendalikan. Tingkat sampai di mana orang tersebut yang mereka dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka lebih suka bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan bergantung pada standar internal mereka sendiri tentang baik atau buruknya untuk memandu perilaku mereka.
Poin ketiga, desain struktur organisasi. Desain struktural dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Struktur tersebut dapat meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan legalitas formal, dan terus mengingatkan karyawan tentang etika yang lebih mendorong pada perilaku etis. Sistem penilaian kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Beberapa sistemnya hanya memfokuskan diri pada hasil, sementara sistem lain mengevaluasi sarana dan hasil. Ketika karyawan hanya dievaluasi berdasarkan hasil, mereka mungkin ditekan untuk melakukan apa yang diperlukan agar tampak baik pada hasil dan tindakan memperhatikan bagaimana hasil tersebut bisa diperoleh. Poin keempat, budaya organisasi. Bahwa yang kita ketahui, budaya organisasi itu juga mempengaruhi perilaku etis. Budaya yang kuat yang lebih banyak mempengaruhi para manajer daripada kebudayaan yang lemah. Apabila budaya itu kuat dan menopang standar etika yang tinggi, budaya itu tentunya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap perilaku etis seorang manajer. Poin terakhir, yaitu poin kelima tentang entitas dari masalah etika. Ini merupakan keadaan di mana ukuran dan permasalahan etika itu bermacam-macam. Jadi di sini seseorang akan menentukan etika apa yang seharusnya ia lakukan berdasarkan dengan intensitas dari masalah etika yang dihadapi. Contohnya, orang yang bermoralnya bisa melakukan lebih sedikit pelanggaran bila mereka dibatasi oleh peraturan, hukum, deskripsi yang pekerjaan, atau norma struktur yang kuat yang tidak mengizinkan tindakan tersebut. Sebaiknya, individu yang baik moralnya juga dapat rusak oleh struktur dan budaya organisasi yang membolehkan atau mendorong praktek tidak beretika. Berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari etika. Yang pertama, kebiasaan beretika maksudnya adalah dengan adanya etika diharapkan seseorang dapat membiasakan diri untuk terus beretika dengan baik dan benar hingga menjadikan kebiasaan bagi dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar. Apabila seseorang menerapkan etika yang baik dalam bekerja, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang akan diperoleh dari pekerjaannya tersebut akan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien, khususnya dalam hal produksi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Di sini, apabila perusahaan sudah berhasil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam produksi pasar, maka hal tersebut sudah bisa kita nilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus. Kinerja perusahaan yang bagus dapat meningkatkan taraf atau standar nasional kehidupan bangsa yang bahagia, yang makmur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebuah negara maju dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada jumlah perusahaan atau badan yang mempunyai kinerja yang baik. Materi terakhir, cara mendorong perilaku beretika dalam manajerial. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui dalam perilaku beretika di sebuah manajerial. Yang pertama, itu ada seleksi karyawan. Dan yang kedua, kode etik dan aturan pembuatan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan atau leadership. Dan yang keempat, tujuan kerja dan penilaian kinerja. Yang kelima, pelatihan etika. Yang keenam, audit sosial independen. Yang ketujuh, mekanisme perlindungan. Baiklah, itulah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang pentingnya beretika dalam berbisnis. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam bidang berbisnis. Saya ucapkan terima kasih, berjumpa lagi pada materi berikutnya.